Pada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati, dan begitu juga dengan Ibu Puan Maharani. Mengamankan surat kepada Majelis Kongres PDIP Perjuangan di Jalan Diponegoro. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N diduga melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap seorang laki-laki bernama Fendi, 41 tahun. Kuasa hukum terduga korban bernama Lusita Toha mengatakan bahwa pihaknya melaporkan dugaan kejadian itu ke pemimpin atau pimpinan pusat partai pelaku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya atas insiden ini, kami telah terhubung dengan wartawan kami dari Tribun Bekasi, Randy Rutama Putra. Rekan Randy, selamat siang. Ya, baik. Terima kasih, rekan Alinda. Baik, rekan Randy, ya, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kronologi dugaan pengeroyokan korban di restoran Cikarang ini dengan kelihatan langsung oleh anggota DPRD dan juga rombongannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar ada dugaan bahwa adanya seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi, di mana diduga anggota DPRD tersebut berinisial N, dan juga N ini merupakan satu dari sekian orang yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki, yakni bernama Fendi, berusia 41 tahun, yang dimana Fendi sudah laporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Bekasi. Dan info terakhir juga menurut dari kuasa hukum terduga korban, yakni Lusita Toha, mengatakan pihaknya atau si terduga korban ini sudah melaporkan si N ini atau terduga pelaku ini ke partai, di mana partai ini diduga adalah partai dari si terduga pelaku ini, dan kedatangannya ke partai tersebut juga ingin meminta kepada pengurus di partai tersebut untuk menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada diduga yang bersangkutan ini, dan dimana harapannya dari diberikan sanksi itu untuk memberikan efek jerah dan membuktikan dan juga memberikan contoh bahwa perbuatan tersebut ada perbuatan yang tidak baik. Dan sebelumnya diketahui juga kejadian itu sebelumnya terjadi saat si terduga korban ini dan terduga pelaku ini tengah berada di sebuah tempat kafe di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saat itu menurut dari pengakuan si terduga korban yang diwakili oleh kuasa hukum, ini si terduga korban ini awalnya menanyakan mengapa dari kelompok si terduga pelaku ini melihat si terduga korban ini, dan terduga korban tengah bertanya, dan kemudian menurut dari si terduga korban ini lalu terjadi pengeroyokan hingga si korban ini mengalami luka di beberapa tubuhnya. Mungkin itu rekan Alinda. Baik, ya, rekan Randy, lantas apa saja yang sudah dilakukan dari pihak korban ini untuk mendukung adanya dugaan penganiayaan ini terhadap korban yang sudah dilakukan secara visum ataupun bukti fisik yang sudah dikumpul? Apa saja ini rekan Randy? Silakan bukti-buktinya. Ya, baik. Untuk bukti visum dari kuasa hukum sendiri belum menjelaskan untuk hasilnya, namun dari kuasa hukum sendiri bisa menjelaskan bahwa usai kejadian dibuktikan dengan berupa video yang direkam oleh si terduga korban ini atau Fendi ini. Dia merekam kondisi tubuhnya, yakni di mana terlihat gangguan retina pada sisi kiri, lalu kepala juga mengalami luka bocor, dan juga adanya bekas hantaman botol dan juga cakaran. Dan memang pada saat kejadian belum menjelaskan secara rinci, namun untuk hasil visum tersebut juga berkaitan dengan luka yang dialami dari si Fendi ini. Mungkin itu rekan Alinda. Baik, Randy, dari pihak partai sendiri, apakah sudah memiliki langkah-langkah yang akan diambil dalam
hal ini begitu untuk menangani kasus ini atas anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan pada terduga korban ini. Apakah sudah ada beberapa informasi terkait dari pihak partai, rekan Randy? Ya baik, kalau untuk tindakan partai hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut rekan Alinda. Namun usai melaporkan kejadian ini, kuasa hukum pun sudah mendapatkan surat berupa surat keterangan bahwa laporan ini sudah diterima oleh pihak dari DPP partai itu sendiri. Mungkin itu rekan Alinda. Sampaikan lebih lanjut atas hal ini, rekan Randy. Ya, untuk saat terkait peristiwa ini, untuk dari pihak kepolisian sendiri sudah dalam hal ini Polres Metro Bekasi sudah menerima laporan dan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait. Dan selain melaporkan ke pihak Polres Metro Bekasi, dari si Fendi ini dan kuasa hukum juga sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Mungkin itu rekan Alinda update terkini. Mengangkatkan surat kepada Majelis Kode Etik PDIP Perjuangan di Jalan Diponegoro. Surat apa, Bu? Surat untuk pengaduan masalah kode etik terkaitnya dengan klien saya, Fendi, yang kemarin terjadinya pemukulan 170 dan 351 di Cikarang, di restoran Cakau. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, ini insiden pemukulannya melibatkan siapa sampai akhirnya melaporkan ke DPP? Kalau melibatkan siapa, itu melibatkan klien saya, karena klien saya sendiri. Dan kebenaran yang mengadakan menghantam pemukulannya itu, si terlapor itu ada keterkaitan dia adalah seorang anggota DPRD dari Kabupaten sekarang dari partai PDIP Perjuangan. Selain melapor ke sini, sudah melapor ke pihak kepolisian juga berarti, Bu? Sudah, saya pertama kali melakukan pelaporan RP di Polda Metro Jaya dan itu setelah itu dan itu Polda Metro Jaya memintakan kepada kantor Polresta Kabupaten Cikarang dan sudah diproses di sana. Cukup baik tanggapannya. Kenapa memilih akhirnya untuk mendatangi kantor DPP PDIP biar Karena kode etik itu kan dia seorang anggota DPRD, tentunya tidak terlepas daripada kode etiknya kan, untuk menunjukkan kepada masyarakat yang lainnya sebagai seorang anggota dewan, jangan semua melakukan suatu perbuatan senononononya aja, dengan main hantam, pukul, dan lain sebagainya. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati, dan begitu juga dengan Ibu Puan Maharani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.